Kali ini saya akan membahas seni rupa timur di wilayah bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir memiliki kebudayaan tinggi sejak ribuan tahun lalu. Mereka hidup di daerah subur benua Afrika yang dialiri oleh Sungai Nil. Kesuburan di sepanjang Sungai Nil ini tidak hanya memberi pengaruh terhadap tingkat kemakmuran, tetapi juga kemajuan budaya termasuk karya seni. Karya seni bangsa Mesir berdasarkan periodenya digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah karya seni yang dibuat pada era sebelum kerajaan. Zaman sebelum era kerajaan ini berlangsung antara 5.000 hingga 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini, karya seni terbuat dari batu, tanah liat, gading, gigi, dan tulang binatang. Dan yang kedua itu adalah karya seni yang dibuat pada periode kerajaan. Pada zaman kerajaan yang berlangsung ini antara 3.000 hingga 30 tahun sebelum Masehi. Karya seni terbuat dari emas, perak, perunggu, kristal warna, dan batu mulia. Bangsa Mesir sebelum periode kerajaan terdiri dari kelompok-kelompok kecil masyarakat berbeda. Mereka hidup terpisah-pisah mendiami wilayah sepanjang Sungai Nil. 3.000 tahun sebelum Masehi mulailah kelompok masyarakat itu bersatu dalam kesatuan politik yang lebih besar sehingga berdirilah sebuah kerajaan. Pada periode kerajaan, terdapat bangunan monumental seperti istana, piramida, sphinx, dan kuil-kuil yang berdiri megah tidak jauh dari tepi Sungai Nil. Piramida adalah bangunan yang terstruktur dari 4 bentuk segitiga di setiap sisinya. Ada beberapa piramida yang terkenal, antara lain adalah piramida Kafir di Giza yang tingginya mencapai 136 meter, piramida Ben di Dashur, piramida Berundak di Saqqara. Piramida ini dibangun sebagai tempat bersemayam jasad para raja atau ratu. Nah, di dalam piramida ini terdapat patung raja yang terletak di ruang utama. Ada lorong sebagai jalan masuk menuju ruang galeri, serta lorong sebagai jalan masuk ke ruang penyimpanan jasad raja atau ratu. Dan ada lorong sebagai sarana memasukkan udara dari luar bangunan. Di dalam piramida ini terdapat pilar-pilar penyangga yang dihiasi relief-relief dan tulisan berupa hieroglif. Serta demikian juga pada dinding-dinding di dalam bagian dalam piramida. Nah, bangunan Sphinx. Dalam mitologi Yunani kuno, Sphinx ini adalah makhluk berwajah perempuan, berbadan singa, dan bersayap burung. Dalam kebudayaan Mesir kuno, Sphinx adalah bangunan yang mempresentasikan para dewa. Nah, ada juga bangunan kuil. Nah, bangsa Mesir kuno meyakini para dewa bersemayam di tempat lain di alam semesta. Mereka membangun kuil-kuil sebagai rumah para dewa. Nah, bagi bangsa Mesir pada waktu itu, kuil merupakan tempat para dewa turun ke bumi. Di dalam kuil dipajang patung-patung para dewa mereka. Material-material patung terbuat dari logam mulia seperti emas, tembaga, perak, dan perunggu. Serta ada material lain yang digunakan yaitu kristal warna dan batu mulia. Nah, dewa-dewa utama terdapat di kuil-kuil seluruh Mesir. Namun, biasanya di setiap kota memiliki dewa sendiri. Seperti ada dewa Ra di kota Heliopolis, dewa Ptah di Memphis, dewa Tut di Hermopolis, dewa Osirisi di Abydos, dewa Hathor di Dandara, dewa Amon di Tebes, dan dewa Horus di Edfu. Serta ada patung, relief, dan lukisan. Nah, patung para raja dan para dewa ditempatkan di kuil-kuil. Serta patung-patung ini digunakan dalam upacara pemujaan. Dan di dinding-dinding kuil terdapat lukisan bertema upacara pemujaan dan hewan-hewan kurban. Selain itu juga terdapat syair-syair kepahlawanan. Nah, dalam keyakinan mereka, upacara pemujaan dilakukan agar orang-orang yang mati memperoleh keselamatan di akhirat. Nah, selain berupa lukisan, terdapat juga relief-relief yang mempresentasikan hal-hal tersebut. Patung ratu, raja, dan dewa-dewi dan berbagai hewan pemujaan terbuat dari logam, kristal, dan batu mulia. Serta dinding-dinding dan pilarnya pun berhias relief dan huruf hieroglif. Karya seni rupa bangsa Mesir pada periode ini mempresentasikan keyakinan dan sistem kekuasaan serta struktur masyarakatnya. Mereka percaya pada keyakinan sesudah mati. Mereka percaya adanya kehidupan di dunia dan di akhirat. Serta mereka menciptakan sistem kekuasaan absolut antara raja dan ratu terhadap rakyatnya. Dan menciptakan struktur masyarakat yang tertata. Patung-patung dan lukisan pada masa itu memiliki fungsi sebagai fungsi religius.